dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Ahda. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PKLH bab 1 mengenal lingkungan. Adapun kompetensi dasar pada bab 1 ini yaitu 3.1 mendeskripsikan lingkungan sehat dan tidak sehat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. 4.1 menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat dengan benar. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke bagian A, mengenal lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat merupakan dambaan setiap makhluk hidup. Untuk itu diperlukan perilaku hidup sehat. Dengan lingkungan yang sehat, makhluk hidup dapat melangsungkan hidup dengan baik. Nah, anak-anak, apabila kita selalu menerapkan perilaku hidup sehat, maka kita dapat beraktivitas dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Apabila kita tidak menerapkan perilaku hidup sehat, maka tubuh kita akan mudah sakit dan kita tidak dapat beraktivitas dengan baik. Anak-anak, pada bagian A mengenal lingkungan sehat dan tidak sehat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ciri-ciri lingkungan sehat. Yang kedua, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Dan yang ketiga, perilaku hidup sehat. Kita masuk ke bagian pertama, ciri-ciri lingkungan sehat. Siti tinggal di lingkungan di mana warganya sadar akan kebersihan. Setiap rumah memiliki halaman yang bersih, indah, rapi, dan banyak ditanami tanaman hijau. Siti dan teman-temannya membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan itulah yang membuat lingkungan tempat tinggal Siti terlihat bersih dan sehat. Dapat anak-anak lihat pada gambar, berikut adalah contoh lingkungan yang sehat. Karena dapat dilihat pada halamannya terlihat bersih, indah, rapi, dan banyak ditanami tanaman hijau. Perlu anak-anak ketahui bahwa lingkungan yang sehat akan membuat kita terasa nyaman. Dalam cerita ini dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa ciri-ciri lingkungan sehat yaitu yang pertama, memiliki udara yang bersih atau udara yang sejuk, kemudian sampah tidak berserakan, tersedia air yang bersih, dan banyak ditanami pohon yang rindang. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Waktu menunjukkan pukul 13.00, tanda pelajaran telah usai. Anak-anak keluar kelas dengan tertib. Siti dan beberapa temannya pulang melewati sebuah perkampungan yang kotor. Banyak sampah berserakan. Siti dan temannya harus menutup hidung karena banyak sampah yang menyengat. Nah, anak-anak dapat lihat pada gambar, berikut adalah contoh lingkungan yang tidak sehat karena banyaknya sampah yang berserakan yang dibuang ke dalam sungai. Perlu anak-anak ketahui bahwa lingkungan yang tidak sehat akan menjadi sumber penyakit. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu adalah
sampah yang berserakan, kemudian tidak ada pohon rindang atau gersang, kemudian udara yang kotor. Udara yang kotor mengandung banyak polusi. Polusi udara ini banyak kita temui di daerah perkotaan karena banyaknya asap kendaraan maupun asap pabrik. Dan yang terakhir, tidak ada tempat sampah. Jika dalam suatu lingkungan tidak ada tempat sampah, maka sampah akan menumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang dapat mengganggu pernafasan kita. Kemudian selanjutnya, bagian 3, perilaku hidup sehat. Pulang sekolah, Siti mengganti seragamnya. Dia menuju ke ruang makan untuk makan siang. Siti mencuci tangan sebelum makan, kemudian berdoa dan mulai makan. Selesai makan, sisa-sisa makanannya dibuang ke tempat sampah. Kemudian Siti mencuci alat makannya dan menaruh di rak dengan rapi. Di pekarangan rumah Siti juga ada beberapa tanaman perindang dan tanaman hias. Siti selalu merawat, menyiram, bahkan memberi pupuk secara teratur. Itu semua Siti lakukan karena Siti tahu, dengan banyaknya pohon, banyak pula udara bersih yang dihasilkan. Nah, anak-anak, dari cerita ini dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa Siti dan keluarganya selalu menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, berikut adalah contoh-contoh perilaku hidup sehat. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, mencuci piring setelah dipakai. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menanam dan merawat tanaman karena tanaman itu akan menghasilkan udara yang bersih yang membuat lingkungan kita menjadi sehat. Kemudian yang kelima, membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir, menutup genangan air. Fungsi kita menutup genangan air ini agar tidak menjadi sarang nyamuk. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ustazah ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.